Berpikir komputasional. Computational thinking atau pemikiran komputasi adalah cara pemecahan masalah, merancang sistem, memahami perilaku manusia dengan memanfaatkan konsep ilmu komputer. Computational thinking pertama kali digunakan oleh Seymour Abri Pepper di Institute of Technology pada tahun 1980 dan dipopulerkan kembali di tahun 2006 oleh Janet Maria Wing, seorang ilmuwan dari Columbia University. 1. Pemikiran komputasional. Pemikiran komputasional adalah suatu proses pemikiran yang melibatkan menemukan suatu masalah dan mengekspresikan solusinya seperti cara berpikir layaknya komputer yang bisa menyelesaikan secara efektif. A. Formulasi masalah abstraksi. B. Mengekspresikan solusi otomatis. C. Mengeksekusi solusi dan mengevaluasi analisis. 2. Teknik Computational Thinking atau CT. Computational Thinking adalah sebuah pendekatan dalam proses pembelajaran. CT memang memiliki peran penting dalam pengembangan aplikasi komputer. Namun CT juga dapat digunakan untuk mendukung pemecahan masalah di semua disiplin ilmu, termasuk humaniora, matematika, dan ilmu pengetahuan. 3. Karakteristik Computational Thinking. A. Mampu memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer atau perangkat lain. B. Mampu mengorganisasi dan menganalisis data. C. Mampu melakukan representasi data melalui abstraksi dengan suatu model atau simulasi. D. Mampu melakukan otomatis solusi melalui cara berpikir algoritma. E. Mampu melakukan identifikasi, analisis, dan implementasi solusi dengan berbagai kombinasi, langkah, atau cara dan sumber daya yang efisien dan efektif. F. Mampu melakukan generalisasi solusi untuk berbagai masalah yang berbeda. 4. Metode Computational Thinking. A. Dekomposisi adalah proses perubahan menjadi bentuk yang lebih sederhana atau penguraian. B. Pengenalan pola adalah proses mengenali pola kesamaan umum masalah-masalah yang serupa dengan dekomposisi. C. Abstraksi adalah proses pemisahan. D. Algoritma adalah pemrosesan data. 5. Keuntungan Computational Thinking. A. Percaya diri dalam berhadapan dengan kompleksitas masalah yang lebih besar dan lebih sulit. B. Toleransi terhadap ambiguitas. C. Mampu berhubungan dengan masalah yang open-ended. D. Mampu berkomunikasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. B. Pemetaan permasalahan dan solusi dengan komputasi. Ke-1. Mengevaluasi masalah. Kedua, mengolah masalah. Ketiga, pengambilan keputusan. Keempat, menyelesaikan masalah. Kelima, meneliti hasilnya. Keenam, contoh computational thinking. C. Hubungan antar algoritma dengan pemikiran komputasi. Algoritma adalah suatu urutan dari beberapa langkah yang logis guna menyelesaikan masalah atau untuk mencapai tujuan tertentu. Saat memiliki masalah, kita harus menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan langkah-langkah yang logis dan disusun secara sistematis. Dalam matematika dan ilmu komputer, algoritma adalah urutan penghitungan atau untuk menyelesaikan suatu masalah yang ditulis secara berurutan. Algoritma pemrograman adalah urutan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah pemrograman komputer. Namun, algoritma tidak hanya diterapkan pada dunia komputasi, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. D. Mengajarkan kemampuan computational thinking kepada siswa. 1. Sering membaca tentang hal yang berbau computational thinking. 2. Melihat lalu dipikirkan secara kritis. 3. Belajar dari pengalaman dan kesalahan. 4. Belajar langsung dengan orang-orang profesional. E. Teori komputasi dan komputasi modern. 1. Teori komputasi. Teori komputasi merupakan subbidang dari ilmu komputer dan matematika. Teori komputasi berkaitan dengan studi bagaimana persoalan dapat diselesaikan pada sebuah model dengan menggunakan algoritma. Teori komputasi dapat dianggap sebagai model penciptaan dari seluruh cabang dalam bidang ilmu komputer, computer science. Teori komputasi dibagi menjadi 3 ranting sebagai berikut. A. Teori otomata dan bahasa formal. Teori otomata adalah teori mengenai mesin-mesin abstrak dan berkaitan erat dengan teori bahasa formal. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan otomata, yaitu grammar. Grammar adalah bentuk abstrak yang dapat diterima Asep untuk membangkitkan suatu kalimat otomata berdasarkan suatu aturan tertentu. B. Teori kompabilitas bertujuan untuk memeriksa persoalan komputasi dapat dipecahkan pada suatu model komputasi teoritis. Dengan kata lain, teori kompabilitas mengklasifikasikan persoalan menjadi 2, yaitu dipecahkan solvable, persoalan yang tidak dapat dipecahkan unsolvable. C. Teori kompleksitas mengklasifikasikan persoalan mudah easy atau persoalan sulit hard. Komputasi modern.
Komputasi modern adalah sebuah konsep sistem yang menerima instruksi-instruksi dan menyimpannya dalam sebuah memori. Memori di sini bisa juga dari memori komputer. A. Sejarah komputasi modern. Permulaan komputasi modern dimulai pada tahun 1926 oleh ilmuwan yang berasal dari Hungaria yang bernama John von Neumann. Dialah orang pertama kali memikirkan konsep sebuah sistem yang menerima instruksi-instruksi dan menyimpannya dalam sebuah memori. B. Cara kerja komputasi modern. 1. Akurasi Big Floating Point. 2. Kecepatan dalam satuan Hertz. 3. Problem volume besar downsizing atau paralel. 4. Modeling NN dan GA. 5. Kompleksitas menggunakan teori Big O. C. Karakteristik komputasi modern. 1. Komputer-komputer penyediaan sumber daya bersifat heterogeneus karena terdiri atas berbagai jenis perangkat keras, sistem operasi, serta aplikasi yang terpasang. 2. Komputer-komputer terhubung ke jaringan yang luas dengan kapasitas bandwidth yang beragam. 3. Komputer maupun jaringan tidak terdedikasi bisa hidup atau mati sewaktu-waktu tanpa jadwal yang jelas. D. Dampak komputasi modern. Salah satu dampak dari adanya komputasi modern adalah dapat membantu manusia untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks dengan menggunakan komputer. Salah satu contohnya biometrik, berarti pengukuran hidup. E. Jenis-jenis komputasi modern. 1. Mobile computing, komputasi bergerak. 2. Grid computing. 3. Cloud computing, awan.